Kembali lagi di Home Study Hypnotherapy, The Secret of Subconscious Mind. Masih bersama dengan saya, Daud Antonius. Dan pada hari ini, pembahasan kali ini, kita akan lebih fokus membahas tentang sejarah dan juga perkembangan dari hipnosis itu sendiri ya. Dan ini menjadi sebuah awalan yang sangat menarik buat saya. Karena banyak juga ternyata yang belajar tentang hipnosis, tapi masih kurang paham mengenai dasarnya. Dasar sejarahnya, dasar perkembangannya tadi, dan juga dasar keilmuannya secara benar. Dengan menyaksikan modul kali ini, saya berharap nantinya Anda juga bisa memberikan pengertian kepada orang lain, ya secara benar tentunya. Jadi ada orang yang tanya tentang hipnosis, ada orang yang tanya tentang psikologi atau fenomena hipnosis, Anda bisa menjawabnya dengan tepat. Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, cara paling baik dalam belajar adalah dengan berdiskusi dan mengajarkannya kembali ke orang lain. Dan yang paling penting juga adalah mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, karena percuma udah belajar banyak materi tapi tidak didiskusikan, tidak diajarkan, dan juga tidak dipraktekkan sama orang lain. Karena nanti kalau kita simpan sendiri jadi nggak berguna ya materinya. Ini juga yang jadi alasan kenapa selama 4 tahun belakangan saya dan tim psikolog Adi berkeliling di banyak kota untuk belajar sekaligus mengajar, ikut pelatihan, mempraktekkan pelatihan, dan juga mengajarkannya kembali. Dan itu jadi sangat efektif buat saya. Karena dengan mengajarkan atau setidaknya sharing kepada orang lain tentang apa yang Anda miliki, apa yang Anda pelajari, secara tidak langsung Anda akan terus mengupgrade diri sendiri ya. Jadi ketika kita tidak membagikan apa yang kita miliki, termasuk pengetahuan dan skill kita, maka kita akan merasa cukup dan cenderung tidak belajar lebih banyak. Karena perlu diperhatikan bahwa pengetahuan adalah sebuah hal yang dinamis, selalu berubah, bertambah sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan zaman. Kembali lagi ke dalam sejarah dan perkembangan hipnosis. Secara garis besar, hipnosis sejarahnya dan perkembangannya masuk ke dalam 3 kategori besar, yaitu tradisional hypnotism. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada konvensional hypnotism. Nah, yang ketiga modern hypnotism. Modern hypnotism. Nanti pada home study kali ini semua teknik yang diajarkan mengacu kepada modern ya, modern hypnotism. Jadi tidak mistis, tidak hal-hal gaib seperti itu. Nah, semua sejarahnya juga yang saya jelaskan ini sudah dituliskan dalam modul Anda. Jadi dalam modern hypnotism semua konsep serta tekniknya berdasarkan penelitian ilmiah, memiliki pola dan langkah dan struktur yang jelas ya. Jadi strukturnya pasti. Dan ini juga akan mempermudah kita dalam mempelajari dan juga mempraktekannya. Kalau misalnya kita pakai modern hypnosis, baik untuk diri sendiri dalam aplikasi self hypnosis, untuk keperluan panggung, stage hypnosis, dan juga yang khususnya hipnoterapi untuk keperluan penyembuhan klien. Ya. Saya akan mulai sejarah ini dengan sebuah pertanyaan. Sebenarnya sejak kapan sih hipnosis itu ada di dunia? Nah, Anda boleh berpikir sejenak sebelum menjawabnya. Jadi sejak kapan ya? Hipnosis ada fenomenanya, kemudian hal-hal terkait dengan hipnosis. Nah, jawabannya ternyata sederhana. Sejak kapan hipnosis ada di dunia ini, ada di bumi ini, yaitu sejak manusia ada juga di bumi. Karena hipnosis adalah sebuah fenomena. Jadi walaupun istilah hipnosis sendiri itu baru ada di zaman konvensional, ini istilahnya ya. Nah, fenomenanya di tradisional itu sudah sangat banyak. Pada masa tradisional hipnosis, fenomena hipnosis ini sudah banyak dipergunakan sebagai media pengobatan, keagamaan, dan juga kepercayaan, dan juga banyak hal lainnya. Catatan sejarah tertua ada di Babilonia sekitar 4000 tahun sebelum Masehi atau sekitar 6000 tahun yang lalu, yaitu praktek pengobatan oleh ahli agama di zamannya dengan menggunakan pembakaran dupa, kemudian pembacaan doa atau mantra-mantra sehingga seorang masuk ke dalam kondisi hypnosis state atau trance tadi, sehingga dia bisa lebih mudah disugesti. Ada juga catatan yang menyatakan bahwa seseorang masuk ke dalam kondisi hipnosis dengan menggunakan fokus pada api atau obor, sehingga orang tersebut mudah terkonsentrasi. Kemudian sang ahli agama ini memandang mata orang tersebut ya, jadi seperti mirip hipnosis pada umumnya, dan memberikan doa atau sugesti ya, afirmasi berdasarkan kepercayaan orang tersebut untuk mengusir penyakit, dan biasanya diiring-iringin dengan bunyi-bunyian atau lagu kepercayaan mereka, instrumental ya kalau dalam hipnosis modern. Dalam bahasa awam, trance atau hypnotic state tadi bisa berarti kesurupan atau kondisi yang abnormal, tidak normal. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah
Trance adalah kondisi di mana seseorang tidak lagi rasional atau pikiran sadarnya tertidur sementara dan pikiran bawah sadarnya bangun serta mendominasi. Jadi ini yang menjelaskan kenapa ada stres yang keluar, ada emosi yang keluar, dan banyak hal lainnya. Pada saat inilah kita bisa menjadi sangat sugestif, bisa diberikan saran dengan mudah, bisa dibuat yakin akan sesuatu, dan lebih lanjut bisa melakukan perubahan fisik dan mental pada kondisi ini, kondisi trance. Teknik ini juga dilakukan di berbagai budaya timur maupun barat ya, seperti di India, Cina, Mesir, Yunani maupun Romawi. Memang belum mengenal istilah hipnosis, tapi sudah mengenal fenomena hipnosis. Contohnya di Hindu Veda atau di budaya India zaman dulu ya, itu mengenal teknik pengobatan dengan fokus pada energi murni atau subtle energy, yaitu dengan cara mengalihkan energi itu pada bagian tubuh yang sakit untuk menyembuhkannya. Ada juga bapak ilmu pengobatan Cina yang menggunakan teknik yang sama, teknik trance. Jadi seseorang itu dibuat trance dulu, masuk ke dalam hypnotic state tadi, baru kemudian dilakukan pengobatan. Nah, di Mesir juga kita mengenal ada kuil dewa tidur ya. Jadi ada kuil di mana seseorang masuk ke dalam kuil tersebut. Ini tahun 1500 sebelum Masehi ya, jadi sekitar 3.500 tahun yang lalu. Setelah seorang masuk ke dalam kuil tersebut, dia ditidurkan, kemudian disembuhkan, ya, seperti itu. Di Romawi juga ada kuil dewa pengobatan yang menggunakan fenomena yang serupa, yang mirip ya, yaitu dengan cara dibuat rileks, dibuat nyaman, dibuat tidur dulu. Setelah itu seorang menjadi sangat sugestif, baru kemudian diberikan saran, diberikan pernyataan, diberikan doa-doa ya. Yang berikutnya yang cukup modern adalah Hippocrates. Mungkin Anda mengenalnya sebagai bapak ilmu pengobatan, penyetus juga teori kepribadian berdasarkan cairan tubuh manusia, yang dikenal sebagai melankolis, sanguin, flegmatik, koleris. Nah, Hippocrates juga menerapkan pengobatan holistik dengan cara membuat seorang trance dulu sebelum disembuhkan. Beliau berkata bahwa ketika seorang sakit sebenarnya bukan cuma fisiknya yang sakit, tapi ini menyangkut emosinya, kepribadiannya, jadi kompleks ya. Dan juga banyak ahli-ahli lainnya yang juga mempelajari tentang fenomena hipnosis dan juga mengaplikasikannya untuk keperluan pengobatan dan penyembuhan. Pada tradisional hipnosis ada sebuah hal yang menarik, yaitu identiknya hipnosis atau fenomena ini dengan hal-hal yang mistis atau gaib. Jadi ada unsur dalam tanda kutip kekuatan lain yang ikut membantu dalam proses penyembuhan. Nah, biasanya teknik tradisional hipnosis ini dipelajari secara turun-temurun dan juga dilakukan dalam praktek biasanya sejalan dengan ritual kepercayaan di setiap daerah. Ya, jadi terkait sama budaya, sama kepercayaan, segala hal di dalamnya, kemudian memanfaatkan fenomena hipnosis sebagai media entah penyembuhan atau media-media lainnya. Di Indonesia sendiri, karena unsur kepercayaan, agama, dan budayanya cukup mendominasi di berbagai daerah, maka pengobatan alternatif juga menjadi subur ya, tumbuh subur. Anda bisa lihat iklannya di mana-mana. Ya, saya bisa katakan bahwa sebagian besar pengobatan alternatif yang dilakukan, tekniknya sebenarnya menggunakan konsep tradisional hipnosis sebagai media dan melakukan proses penyembuhannya. Jadi menggunakan kepercayaan, ada unsur kekuatan lain. Ya. Tapi ujung-ujungnya tetap diberikan afirmasi atau sugesti juga. Selanjutnya di tradisional hypnotism kita juga mengenal salah satu tokoh penting, yaitu Franz Anton Mesmer di abad ke-18. Dia adalah seorang dokter dan juga ahli astronomi yang mengembangkan satu teknik dan teori, yaitu animal magnetism. Nah, ini teknik yang cukup efektif dan populer di zamannya. Nah, teknik ini bisa menghasilkan kondisi trance atau hypnotic state tadi dengan menggunakan media mesmerism atau magnetism. Ia mengatakan bahwa setiap manusia memiliki energi tertentu atau energi magnet ya, dan kadarnya beda-beda. Ia menerima banyak banget pasien dan juga klien, tekniknya unik. Jadi dia membawa klien atau pasiennya itu dalam satu bak besar yang berisi air, kemudian mereka disuruh megang sebuah pipa dan kemudian diberikan energi magnet. Nah, dalam prosesnya seorang bisa jadi trance ya, seperti kesurupan. Nah, setelah itu baru diberikan sugesti. Nah, teori dan teknik mesmerism ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah apa yang menyebabkannya dan juga banyak menimbulkan perdebatan oleh para peneliti di zaman itu. Sampai pada akhirnya seorang ahli neurologi James Braid ya, di abad 18 juga
mencoba menguji teori ini, yaitu animal magnetism atau mesmerism dari Frank Mesmer tadi. Dan ternyata ia menemukan bahwa kondisi trance atau kondisi terhipnosis itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan teori magnetism, atau bukan karena kita punya kekuatan magnet, bukan karena kita punya energi. Ini murni adalah reaksi sugesti yang dimiliki oleh setiap manusia. Frank Mesmer memiliki pengikut yang banyak ya, namun pada akhirnya ia ditinggalkan karena metodenya yang bertolak belakang dengan cara pandang ilmiah. Nah, semenjak James Braid memunculkan istilah neurohypnotism atau tidur karena proses saraf, nah mesmerism ini mengalami penurunan popularitas. Jadi semakin sedikit yang belajar tentang mesmerism atau animal magnetism. Nah, istilah neurohypnotism juga dikenal sebagai istilah nervous sleep atau tidur karena hentakan. Nah, yang dipakai adalah rapid induction atau induksi cepat yang juga akan kita pelajari di modul minggu kedua. Berikutnya yang kedua adalah conventional hypnotism. Nah, pada masa inilah istilah hipnosis pertama kali digunakan dan metode pengobatannya mulai beralih ke client center therapy ya. Jadi tadi istilah hipnosis dari nervous sleep, kemudian dari neurohypnotism ya. Jadi mulai melahirkan istilah hipnosis dari dewa tidur Yunani. Walaupun nantinya pencetus istilah ini atau James Braid itu berusaha mengkoreksi istilahnya, tapi tetap lebih populer hipnosis ya. Nah, di zaman ini para dokter, psikolog, psikiater sudah mempelajari tentang proses dan fenomena hipnosis, tapi menggunakan gaya yang terkesan otoriter. Jadi klien atau pasien masih diperintah dan dianggap sebagai pihak yang dalam tanda kutip sakit secara mental ya. Komunikasi yang terjalin juga masih satu arah, yaitu lebih kepada menerima atau menjalankan perintah. Jadi identik dengan manusia itu diibaratkan sebagai ada dalam kondisi yang sakit ya, klien khususnya. Dalam konvensional hypnotism, manusia lebih diibaratkan sebagai robot atau komputer yang bisa diprogram tanpa memikirkan aspek personalnya, bahwa manusia itu unik dan berbeda, perlu penanganan yang juga khusus dan berbeda ya untuk setiap individunya. Teknik dalam konvensional hypnotism ini dipelopori oleh James Braid atau bapak hipnosis. Lalu kemudian dilanjutkan dan dipelajari oleh berbagai tokoh dan juga turut mempengaruhi ilmu pengetahuan psikologi dan juga pengembangannya. Tokoh besar yang juga mempelajari serta mempraktekkan teknik hipnosis konvensional adalah Sigmund Freud dari psikoanalisa, kemudian ada Ivan Pavlov, behavior, dan juga banyak tokoh-tokoh lainnya. Anda bisa belajar lebih lanjut tentang sejarahnya. Ada satu kisah dalam biografi Sigmund Freud yang bilang bahwa Sigmund Freud mempraktekkan hipnosis, tapi ternyata mengalami satu kesalahan, yaitu kliennya atau pasiennya menjadi abreaksi. Jadi kondisi trance yang tidak diinginkan, seperti tidak bisa dikendalikan. Nah, semenjak itu Sigmund Freud tidak mempelajari hipnosis lagi dan menganggap bahwa hipnosis tidak efektif. Padahal yang terjadi adalah Sigmund Freud ini gagal dalam melakukan proses raportnya, proses gimana dia terkoneksi sama kliennya, sama pasiennya. Nah, di dalam modern hipnosis, teknik yang mungkin dianggap kurang dalam konvensional ini mulai pelan-pelan diperbaiki. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah modern hipnosis, masa di mana hipnosis sudah mulai diaplikasikan dan diperbaiki juga ya teknik-tekniknya dalam berbagai keilmuan, bahkan dari yang non-psikologi sekalipun ya. Ciri khas dari metode ini adalah seorang terapis atau hipnotis sudah menggunakan komunikasi yang dua arah, permisif dan tidak lagi menganggap klien sebagai orang yang sakit. Jadi adanya teknik dalam membangun rapport atau trust. Jadi antara seorang hipnotis, hipnoterapis dan juga klien itu saling percaya. Kondisi yang terjadi bahwa Anda bukan robot, Anda bukan mesin yang diprogram. Konsep dalam modern hipnosis adalah komunikasi verbal dan juga visual, jadi melalui kata-kata dan juga bahasa tubuh gestur kita, yang sangat mendukung proses terjadinya hipnosis. Jadi sangat membutuhkan persetujuan serta kepercayaan dari klien sebagai penentu kesuksesannya. Jadi ini bukan seberapa ahli nanti seorang terapis, tapi seberapa terkoneksi dia dengan klien, seberapa kliennya itu percaya sama dia. Ya. Tokoh yang sangat mempengaruhi pada masa ini adalah Milton Erickson. Tekniknya sampai saat ini juga masih dipelajari dan juga dipraktekkan oleh berbagai terapis termasuk saya. Berbagai profesi seperti dokter, psikolog, dan juga psikiater juga belajar tentang teknik ini. Jadi dipakai untuk keperluan praktek dan juga akademis ya.
Bahkan keahlian Milton Erickson ini dalam hipnoterapinya pada akhirnya diadaptasi menjadi sebuah pemodelan ilmu pengembangan diri yang baru yang dikenal sebagai Neuro Linguistic Programming atau NLP. Itu berdasarkan skillnya Milton Erickson dari hipnosis. NLP sekarang sudah jadi ilmu yang wajib dipelajari oleh para pemimpin seperti CEO, manajer, motivator. Intinya mereka dengan jenjang jabatan yang tinggi. Karena NLP belajar tentang bagaimana mengelola dan mempelajari orang lain atau belajar tentang hipnosis tanpa membuat seseorang itu terhipnosis. Setelah masa modern hipnosis saat ini sudah memiliki banyak aplikasi sesuai dengan kebutuhan di zamannya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, seperti banyak muncul istilah hypnoselling, hypnoparenting, hypnolearning, dan masih banyak hal lainnya.